Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, bil anbiya'i, kepada para nabi, min qabli, sebelum kamu, sebelum dulu ada di masa lalu. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, humul yahud, yakni orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasobiina, dan orang-orang Sabiin. Ta'ifatun minal Yahudi awan Nasara, yakni orang-orang Yahudi, orang-orang golongan Yahudi awin Nasara, yakni golongan orang-orang Nasrani. Man amana, orang-orang yang beriman, minhum, di antara mereka, bil yaumil akhiri, kepada Allah dan hari akhir. Fi zaman nabiyina, di zamannya nabi kita. Wa amila sholihan, serta mengerjakan amal-amal soleh, bi syariatihi, dengan syariatnya. Falahum ajruhum, mereka yang akan beroleh pahala, ay thawabu a'maluhum, yaitu sebagai ganjaran dari amal perbuatan mereka. Yang ada Rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tak ada kekhawatiran terdapat mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Ru'ya fil dhamiri amanu amila lafdun min wa fi ma ba'da ma'naha. Domir atau kata ganti orang pada amana amila dan sesudahnya hendak diartikan secara umum atau siapa saja. Lanjutnya, wadhkur dan ingatlah, id akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil ikrar darimu, ahdukum bil amali bima fit Taurat, yakni ikrar bahwa kamu akan melakukan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab Taurat. Wa qad rafa'na, dan sesungguhnya kami telah angkat apa fauqakumut-tur, yakni gunung Tursina ke atasmu. Al-jabal iqtala'nahu min aslihi alaikum lima abitum qabuluhum wa qulna khudhu ma atainakum biquwatin. Nah, kami angkat gunung Turisna ke atasmu, artinya kami cabut dari dasarnya untuk ditimpakan kepadamu, yakni kepada kamu, yakni tatkala kamu tidak mau berikhtiar, supaya kami berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhu ma atainakum, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan. Bi khudhu wajtihad, maksudnya secara giat dan sungguh-sungguh, secara istihad. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah, wadhkuru dan ingatlah ma fihi, baik-baik apa yang ada di dalamnya, bil amali, yang menggunakan yang beramal, la'allakum tattaqun, agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. An-nari awil ma'asi, artinya terpelihara dirimu dari api neraka dan perbuatan durhaka atau maksiat. Tsumma tawallaitum, kemudian kamu berpaling, a'radatu, menyalahi ikrar, min ba'di dzalik, setelah itu, al-mitsaqu an ta'ati. Jadi setelah itu, maksudnya setelah berikrar tadi, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, yaitu falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, maka lakum bit taubati aw ta'khiru bil adab. Nah, ini dengan itu menerima
tobatnya atau menangguhkan siksa terhadapmu. Lakuntum minal khasirin. Niscaya kamu akan termasuk orang-orang yang merugi atau orang-orang yang celaka. Al-halikin, yakni orang-orang celaka. Nah, walaqad sareng teman-teman dan sesungguhnya lam kosam alimtum kamu telah mengetahui arabtum sama aja mengetahui alladzina atadau minkum fis sabti alladzina atadau orang-orang yang melanggar minkum peraturan atau minkum kalian alladzina atau orang-orang yang melanggar peraturan di antara kalian fis sabti di antara kamu pada hari Sabtu, yakni dengan apa? Dengan menangkap ikan. Tajawazul had bisaydis samak. Nah, yakni dengan menangkap ikan. Padahal kami telah melarangmu dari demikian dan mereka ini ialah produk elita ailah. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Lalu kami perintahkan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Artinya ini kunu qiradatan khasiin mub'idina fakanu halaku ba'da salasatu ayyam. Yani apa yang dikehendaki Allah itu pun terlaksanakan dan setelah masa 3 hari menemui kematian. Faja'ana maka kami jadikanlah apa? Maka jadikanlah ayatil ka al-uqubah. Al-uqubah maksudnya adalah hukuman tersebut. Hukuman tersebut apa? Nakalan sebagai peringatan. Ibaratun mani'atun min irtikabi nathlu ma'amilu. Irtikabun cerminan perbandingan hingga mereka tidak melakukan apa? Melakukannya lagi. Lima baina yadaiha wa ma khallafaha. Lima baina yadaiha bagi umat-umat di masa itu. Wa ma khallafaha dan bagi mereka yang datang kemudian. Wa mau'idatan lil muttaqin serta menjadi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah. Allah wa khusu bil dzikri li'annahum al-muntafi'una biha bi khilafi ghairihim, yakni ketika ada di antara mereka itu seorang yang terbunuh sedangkan mereka tidak tahu siapa pembunuhnya, lalu mereka meminta kepada Musa untuk memohon kepada Allah agar ia memberitahukan siapa pembunuh itu. Maka diwadkur dan ingatlah itu qala Musa apa? Idh qala Musa dan ingatlah sekali disusukan bagi orang-orang ini karena hanya mereka yang dapat mengambil manfaat darinya disebutkan. Wa idh qala Musa dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, liqaumihi untuk apa? Untuk kaum-kaumnya, wa qad qatala lahum yani ketika ada di antara mereka itu seseorang yang terbunuh sedangkan mereka tidak tahu siapa pembunuhnya. Wa qad qatala lahum qatila la yadri qatalahu wa sa'alahu an yad'u Allah an yabinahu lahum fad'ahu liqaumihi fad'ahu. Nah, ini agar ia mengetahui siapa pembunuh mereka, maka fad'ahu maka memohon. Lalu katanya innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum menyuruh kalian an tadhbahu untuk menyembelih apa? Baqarah, seekor sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa.
Jawab mereka, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ajakan? Artinya, jadi mahzun bina haitsu tajibina bimithli dzalik. Artinya adalah suaramu itu akan menyebabkan kami menjadi sasaran olok-olok dan bertawaan dan tertawaan orang-orang. Qala a'udzu. Jawab Musa, a'udzu aku berlindung. Maksudnya itu aku tidak sudil antana'u billahi kepada Allah. Billahi kepada Allah an akuna minal jahilin, menjadi golongan orang-orang yang jahil yang suka mengolok-ngolok al-mustahzi'ina falam amilu annahu azam. Tatkala mereka ketahui bahwa Musa bersungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu di antara umat manusia, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Maksudnya adalah menjaga dirimu dari maksiat, karena puasa itu dapat membendung syahwat yang menjadi pokok pangkal dan biang keladi maksiat itu. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tata'a khairan fa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyaman, beberapa hari, mansub atas baris di atas sebagai maf'ul dari fi'il amr yang bunyinya diperkirakan siam atau sumuh. Ma'dudat, berbilang, artinya yang sedikit atau ditentukan waktunya dengan bilangan yang telah diketahui, yakni selama bulan Ramadan sebagaimana yang akan telah datang nanti. Dikatakannya yang sedikit untuk memudahkan bagi mukallaf. Faman kana minkum, maka barang siapa di antara kamu, yakni waktu kehadiran hari-hari berpuasa itu, maridon aw ala safarin, sakit atau dalam beperjalanan, bermusafir. Maksudnya beperjalanan untuk waktu singkat, bukan untuk merantau lama dan sulit baginya untuk mengerjakan puasa dalam kedua situasi tersebut. Lalu ia buka, fa'iddatun, maka hendaklah dihitungnya beberapa hari ia berbuka, lalu berpuasalah sebagai gantinya. Min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina, dan bagi orang-orang yang yutiqunahu, tidak sanggup melakukan apa? Puasa tadi, disebabkan usia lanjut atau penyakit yang tak ada harapan untuk sembuh, fidyatun, maka hendaklah ia membayar apa? Membayar fidyah, yaitu ta'amun miskin, memberi makanan seorang miskin. Artinya sebanyak makanan seorang miskin setiap hari, yaitu sukatan atau satu mud dari makanan pokok penduduk negeri menurut satu qiraat, dengan mengidafatan fidyah, berfidyah dengan tujuan untuk penjelasan. Ada pula mengatakan tolak, bahkan tidak ditentukan takarannya di masa permulaan Islam. Mereka diberi kesempatan memilih apakah akan berpuasa atau membayar fidyah. Kemudian hukum ini dihapus, mansukh dengan ketetapan berpuasa dengan firman-Nya, maka barang siapa di antara yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Kata Ibnu Abbas, kecuali wanita hamil dan yang sedang menyusui, jika berdukanya itu disebabkan kekhawatiran terhadap bayi, maka membayar fidyah itu tetap menjadi hak mereka tanpa nasakh atau tanpa penghapusan. Faman tata'a khairan, maka barang siapa yang secara sukarela melakukan kebajikan atau melakukan kebaikan dengan menambah batas minimal yang disebutkan dalam membayar fidyah, fahuwa, maka itu maksudnya
berbuat tatau atau kebajikan, khairun lahu an tasumu, lebih baik baginya orang-orang yang berbuat kebajikan tadi lebih baik dan berpuasa menjadi mubtada, sedangkan khabarnya adalah khairul lakum, lebih baik bagi kamu daripada berbuka dan membayar fidyah. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui bahwa puasa lebih baik bagimu, maka lakukanlah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha wallahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hari-hari tersebut adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yakni bulan Ramadan yang padanya diturunkannya Al-Quran, yakni dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di malam Qadar, Lailatul Qadar. Hudan sebagai petunjuk menjadi hal arti yang menunjukkan dari kesesatan, linnasi wa bayyinatin, bagi manusia, dan penjelasan artinya adalah keterangan yang nyata, minal huda, ini mengenai petunjuk itu, petunjuk dari Allah yang menentukan pada hukum-hukum yang hak, dan sebagai al-furqan pemisah, yang memisahkan antara hak dan yang batil. Faman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan, artinya hadir minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Di antara kamu di bulan itu hendaklah ia berpuasa, dan barang siapa yang sakit atau dalam berperjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Jadi, sebagaimana telah diterangkan terdahulu, diulang-ulang agar jangan timbul dugaan adanya nasakh atau penghapusan dengan diumumkannya menyaksikan bulan-bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagimu, wa la yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kesempitan. Sehingga oleh karenanya kamu diperbolehkannya berbuka di waktu sakit dan ketika dalam perjalanan, karena yang demikian itu merupakan elat atau motif pula bagi perintah berpuasa. Maka diatofkan padanya walituk milu, dan hendaklah kamu cukupkan. Ada yang membaca tukmilu dan ada yang membaca tukammilu. Jadi itu semua adalah benar. Bisa dibaca tukmilu, bisa dibaca tukammilu. Al-iddata, bilangan, maksudnya bilangan puasa Ramadan. Walitukabbiru wallah, hendaklah kamu agungkan wallahu Allah sewaktu menunaikan ala ma hadak, atas petunjuk yang diberikannya kepadamu. Maksudnya petunjuk tentang pokok-pokok agama, wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minuni la'allahum yarshudun. Segolongan orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Tuhan kami dekat? Maka kami akan berbisik kepadanya, atau apakah dia jauh, maka kami akan berseru kepadanya. Maka turun ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat. Fa inni qarib, kepada mereka dengan ilmuku beritahukanlah hal ini kepada mereka. Ujibu da'wati dadaan, kabulkanlah permohonan orang-orang yang berdoa jika ia berdoa da'ani kepadaku, sehingga ia dapat memperoleh apa yang dimohonkannya. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dengan taat dan patuh kepadaku. Wal yu'minu, serta hendaklah mereka beriman, senantiasa iman, la'allahum yarshudun, kepadaku,
supaya mereka berada dalam kebenaran atau dalam kebenaran petunjuk dalam petunjuk Allah. Uhilla lakum lailatas syiyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afu ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi wa minal fajr thumma atimmu syiyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum ka'akifun fil masajid تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu. Maksudnya mencampuri mereka. Ayat ini turun menasahkan hukum yang berlaku di masa permulaan Islam berupa diharamkannya mencampuri istri itu. Begitu pula diharamkannya makan minum setelah waktu Isya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka itu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka. Sendirian bahwa keduanya saling bergantungan dan saling membutuhkan. Alimallahu wa annakum kuntum takhtanun. Allah mengetahui bahwa kamu akan berkhianat pada atau mengkhianati anfusakum kepada dirimu sendiri dengan melakukan jima atau hubungan suami istri pada malam hari puasa. Hal itu pernah terjadi atas diri Umar radhiyallahu an dan istrinya. Lalu ia segera memberitahukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataba alaikum, maka Allah pun menerima tobatmu, yakni sebelum kamu tobat. Wa afa ankum, fal'an, dimaafkannya kamu maka sekarang. Fal'an, maka sekarang, karena telah dihalalkan bagimu. Basyiruhunna, campurilah mereka itu. Wabtagu, dan usahakanlah atau carilah maka taballahu lakum, apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Artinya apa yang telah diperbolehkannya seperti bercampur atau mendapatkan anak. Wa kulu washrabu, dan makan minumlah sepanjang malam itu. Hatta yatabayyana, sehingga nyata atau jelas zahir. Lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadu minal fajri, bagimu benang putih dari benang hitam berupa fajar shadiq. Sebagai penjelasan bagi benang putih, sedangkan penjelasan bagi benang hitam dibuang, yaitu berupa malam hari. Fajar itu tak ubahnya seperti warna putih bercampur warna hitam yang memanjang dengan dua buah garis berwarna putih dan hitam. Tsumma atimmus syiyam, kemudian sempurnakanlah puasa itu dari waktu fajar ilal lail, sampai waktu malam. Maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya matahari. Wala tubasyiruhunna, dan janganlah kamu campuri mereka, maksudnya istri-istri kamu. Wa antum aakifun, sedangkan kamu beriktikaf atau bermukim dengan niat iktikaf fil masjid, di dalam masjid. Seorang yang beriktikaf dilarang keluar masjid untuk mencampuri istrinya. Lalu kembali lagi, tilka, itulah yakni hukum-hukum yang telah disebutkan tadi. Hududullah, larangan-larangan Allah yang telah digariskannya bagi hamba-hambanya agar mereka tidak melanggarnya. Fala taqrabuha, maka janganlah kamu mendekatinya. Kalimat ini lebih mengesankan dari janganlah kamu melanggarnya yang diucapkan pada ayat yang lain. Kadzalik, demikian itu, sebagaimana telah dinyatakannya bagi kamu apa yang telah disebutkan itu. Yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia supaya mereka bertakwa. Maksudnya adalah menjauhi larangannya. Jadi kita suruh untuk menjauhi larangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran ya dzal istabiqom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.